You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Oke cuy, assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya Bang Ejot. So guys, jadi di video kali ini gua bakal bahas knalpot yang gua pakai selama ini cuy. Jadi di depan kita ini Scoopy gua ya, menggunakan knalpot kopi CMS. Dulu itu gua beri kisaran harga 320.000 di salah satu speed shop dekat rumah gua cuy. Dan ini kurang lebih nempel nih di Scoopy gua atau terpasang di Scoopy gua itu kurang lebih ya hampir setengah tahunan. Cukup lumayan lah ya. Jadi kita bakal bahas nih plus minusnya apa aja sih cuy. Oke, kita langsung bahas aja, nggak usah banyak basa-basi lagi. Kita langsung ke knalpotnya cuy. Oke, cekidot. Oke cuy, jadi ini di depan kita nih udah ada knalpot kopi CMS. Bisa kalian lihat ya penampakannya seperti ini. Untuk suara sih ya, waktu gua baru pertama kali pasang emang adem ya. Dan sampai saat ini juga gua pakai itu masih adem-adem aja sih cuy. Jadi untuk suara menurut gua masih mantep-mantep aja. Jadi kopi CMS itu untuk suara tuh masih adem-adem aja. Gua udah pakai selama hampir setengah tahun cuy. Oke, mari kita dengerin aja suaranya. Cekidot. Oke cuy, kita lanjut nih. Nah ini untuk suaranya sih menurut gue masih enak banget, masih adem banget. Jadi tidak ada kendala sama sekali mengenai suaranya cuy, masih adem-adem banget gitu ya cuy. Nah di sini gue bakal bahas selanjutnya itu mengenai finishingnya cuy. Jadi finishing si knalpot kopi CMS ini menurut gue masih oke banget ya, mantep banget. Kualitasnya tidak diragukan lagi untuk finishing catnya ya. Dikarenakan kenapa gue bilang seperti itu, sebelumnya gue pernah memakai knalpot merek lain cuy. Akan tetapi belum juga setengah tahun dia catnya udah ngupas sehingga terjadinya karatan di bagian knalpot cuy. Akan tetapi beda sama knalpot kopi CMS ini. Knalpot kopi CMS ini bila terkena kunci gitu ya, nggak sengaja terkena kunci atau mungkin goresan-goresan kecil, dia tidak mempan ya si catnya ini, jadi nggak ngupas. Jadi menurut gua aman aja untuk di bagian finishing catnya cuy. Jadi untuk masalah finishing oke banget. Nah lanjut kita di bagian apa ya ini, ketika mau ngeganti gaspol ya cuy. Nah gue pernah nyoba nih pas lagi gabut, gue pernah nyoba pengen nyabut si ini ya cuy, si ujung ininya, pengen ngecek di bagian gaspolnya apakah masih layak atau tidak. Akan tetapi ketika gue berusaha buat membukanya, ternyata susah banget cuy. Jadi susahnya itu bukan di bagian ngebuka baut ini ya cuy. Untuk ngebuka baut 3 baut ini kan ada 3 baut nih buat pengunci si ininya. Untuk ngebuka bautnya sih gampang ya, nggak ada kendala sama sekali. Namun ketika ngebuka si ini ya cuy, itu susah banget asli. Gue udah coba berbagai cara, gue lakukan sendirian, itu susah banget.
Nah, jadi menurut gua untuk ngeganti gaspolnya itu harus ke bengkel atau mungkin ke bengkel knalpot cuy. Ya, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Di sini untuk penampilan sih masih oke ya. Untuk heran sih masih oke. Bagian knalpotnya juga masih oke, nggak ada nggak ada minus-minusnya kayak gimana gitu cuy. Jadi masih oke banget ini. Dan next di sini untuk gua ngomongin minusnya cuy. Jadi minusnya knalpot kopi CMS ini setelah gua pakai, ini hanya pengalaman gua ya cuy. Entah di knalpot kalian terjadi atau enggak. Ini knalpot kopi CMS gua itu dia entah saringannya yang kendor atau copot. Jadi ketika gua panasin motor ini, dia agak sedikit berisik ya di bagian knalpotnya. Jadi gini nih, gua pukul-pukul di bagian knalpotnya. Nah, itu saringannya kedengeran ya. Jadi kemungkinan si saringannya ini kendor. Nah, gua sih belum sempat buka, cuman ini kemungkinan aja ya cuy. Jadi ini kemungkinan si saringannya kendor. Nah, mungkin di antara kalian bakal ada yang komen ya, "Bang, itu kemungkinan suara tameng knalpotnya yang kendor." Nah, ini tameng knalpot gue ini kenceng cuy. Tuh, kenceng. Jadi ini yang jelas, yang pasti ini kendalanya ada di dalam knalpotnya ini. Jadi knalpotnya ini tuh kemungkinan ada yang kendor. Entah itu apanya ya, gue kurang paham karena gue belum pernah sempat buka juga. Dikarenakan ya masih oke aja ketika gue pakai. Cuman sedikit agak keganggu ketika gue manasin si motornya cuy. Jadi ketika memanasin motornya ini tuh sedikit agak berisik aja gitu, kurang nyaman guanya. Cuman misalkan ketika udah dibawa, itu suaranya itu nggak bakal kedengeran cuy. Apalagi ya pokoknya pas manasin aja lah suaranya itu kedengeran. Ya menurut gua sih itu aja sih minusnya, nggak ada yang lain. Untuk finishing oke, suaranya juga masih mantap setelah gua pakai selama ini. Cuman ya minusnya itu aja cuy yang tadi gua bahas ya. Jadi buat kalian yang mau beli ya silakan. Harganya juga menurut gua terjangkau juga ya, 320.000. Entah sekarang naik atau turun gua nggak tahu karena gua belum cek lagi. Ya jadi buat kalian yang membeli ya silakan sih. Untuk penampilannya seperti ini ya. Dia menurut gua manisnya itu di bagian corongnya cuy. Corongnya itu stainless gitu, pendek mungil. Manis aja gua liatnya. Nah, mungkin itu aja sih plus minus yang gua pakai selama ini di bagian knalpot. Jadi buat kalian nih yang mau beli silakan gaskeun lah. Langsung gas pasang ke motor kalian cuy. Jadi enak banget sih knalpot ini. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Thanks for watching video and see you next video. Gua Reja cabut. Bye.